Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah setelah pada pembahasan sebelumnya, yakni tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan Nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa di dalam menghadapi musibah. Beliau adalah Nabiullah Ayyub alaihi salam. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Ayyub ini berasal dari Rum, yaitu Romawi. Karena dia merupakan keturunan dari Ishaq. Kalau keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel, karena nama lain Yakub adalah Israel, hamba Allah artinya. Adapun Ayub, dia adalah putra dari Mus bin Razah bin Ais bin Ishaq. Jadi Ishaq ini memiliki putra bukan hanya Yakub tapi juga Ais. Dari Ais turun Razah, dari Razah turun Mus, dari Mus turun anak yang bernama Ayyub. Dan bisa juga disebut Ayyub ini adalah Bani Ishaq. Tapi bukan Bani Israel. Tapi Bani Israel adalah Bani Ishaq. Tapi tidak setiap Bani Ishaq itu masuk dalam Bani Israel. Karena beda. Justru bisa jadi Israel dan bapak moyang Ayub itu saudara. Yakub dan yakni Ais. Kalau lihat keturunannya yang ketiga, mungkin buyutnya. Buyutnya Ayub itu adalah saudara dari Yakub. Maka dalam hadis nanti di akhir zaman banyak negeri-negeri ditaklukkan, yakni dengan kalimat takbir oleh Bani Ishaq. Tidak berperang dengan melawan senjata, tidak menumpahkan darah, tapi dengan takbir. Takluklah negeri-negeri di muka bumi. Itu sinyalemen Nabi, prediksi beliau terhadap keadaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada lagi yang berpendapat bahwa Ayub itu anak dari Mus bin Ra'wil. Bukan Mus bin Raza, tapi bin Ra'wil bin Ais bin Ishaq. Ini salah satu di antara pendapat. Jadi bedanya ada di mana? Yaitu Mus putra Raza,
Tapi yang kedua ini pendapat Mus, putra dari Ra'wil. Ibnu Asakir menuturkan bahwa ibu Ayyub alaihissalam adalah putri dari Nabiullah Lut alaihissalam. Sumber lain menyebutkan ayahnya termasuk salah seorang yang beriman kepada Ibrahim saat ia dilemparkan ke dalam kobaran api di masa Raja Namrud. Ada orang yang beriman di masa Nabi Ibrahim di kala kekuasaan Namrud, maka orang yang beriman ini tidak lain adalah bapak moyang dari Ayyub. Wallahu a'lam. Adapun pendapat yang masyhur adalah yang pertama, yakni ayah Ayyub berasal dari keturunan Ibrahim, itu yang pasti. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa keturunan dari Ibrahim itu adalah Ishak, dan Ishak memiliki beberapa anak, di antaranya yaitu Yakub dan juga yakni Ais bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Ayyub alaihissalam dia termasuk nabi dari 124.000 nabi yang Allah sebutkan, yang Allah ceritakan kisahnya walaupun sedikit sekali di dalam Al-Quran. Termasuk nabi yang wajib diketahui, karena dari 124.000, kalau hanya 25 itu sangat sedikit sekali tentunya. Berapa persen itu? 25 dari 124.000. Berapa persen? Ya udah hitung aja sendiri nanti. 25 per 124.000 dikali 100%. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 163, Allah Jalla Jalaluh berfirman, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Kata Allah Jalla wa Ala, Inna awhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan, yakni wahyu kepada siapa? Ilaika Muhammad, kepada engkau Muhammad, kama awhayna, sebagaimana kami telah mewahyukan, ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Ila Nuhin, pertama kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'di, dan para nabi sesudahnya. Karena nabi-nabi itu banyak dari keturunan Nuh. Karena keturunan Adam setelah banjir besar pada zaman Nuh hanya bersisa 78 orang. 8 keluarga Nuh dan 70 pengikut Nabiullah Nuh. 70 pengikutnya tidak menurunkan generasi,
tapi hanya putra-putra Nuh sajalah selain Kan'an, Sam, Ham, dan Yafid. Inilah yang menurunkan bangsa-bangsa di muka bumi. Bahkan dijadikan su'uban wa qabaila, yakni suku-suku dan bangsa-bangsa itu berasal dari keturunan Nabi Nuh, dari putra-putra beliau. Wa auhayna ila Ibrahim, dan juga kami mewahyukan kepada Ibrahim, wa Ismail, Nabi Ismail, wa Ishaq, kemudian Nabi Ishaq. Ismail dan Ishaq saudara, beda ibu, satu dari Sarah, satunya lagi dari Hajar. Ibrahim dan Sarah tinggal di negeri Kan'an yang sekarang diperebutkan, yang sekarang ya baru saja perang, yaitu negeri Palestina. Karena kuburan Ibrahim dan Ishak dekat sekali, hanya beberapa meter saja. Ini Ibrahim, itu Ishak. Berada di Hebron, ya. Hebron itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya Al-Khalil, yaitu kekasih. Bahasa mereka Hebron, yaitu ada di Palestina yang dalam kekuasaan orang-orang Yahudi sekarang. Bahkan mereka menjadikan tempat kuburan Ibrahim itu sebagai tempat ritual bid'ah, kesesatan. Karena mereka melakukan acara-acara di samping Nabi Ibrahim, samping makam Ibrahim, dengan membaca kitab-kitab mereka. Itulah amalan-amalan yang kemudian dituri oleh kaum muslimin dengan membaca Al-Quran di samping kuburan. Karena tidak ada perintah, tidak ada contoh membaca Al-Quran di kuburan. Dan saya menyaksikan itu dengan kepala saya sendiri, dengan mata kepala saya sendiri. Ngintip ya dari ya tempat kuburan Nabi Ibrahim. Di situ ada kuburan Sarah, kemudian ada kuburan Ishak dan istrinya. Ikhwatal iman, aizakumullah. Kemudian wa Yaquba wal asbat. Nah, asbat ini adalah keturunan dari Yakub, itu al-asbat. Bisa jadi disebut juga dengan Bani Israel, itu al-asbat. Wa Isa, dan juga kepada Isa. Wa Ayyuba, dan juga kepada Ayyub. Wa Yunusa, dan juga kepada Yunus. Sekalipun secara urut-urutan tidak cocok, tidak sesuai, tapi Allah hanya menyebutkan yakni nabi-nabinya saja secara urutan. Tentu Nabi Yunus lebih dulu dari Isa, dan Nabi Ayub lebih dulu dari Isa. Tapi disebut wa Isa, wa Ayyuba, wa Yunusa, baru kemudian wa Haruna. Padahal Harun lebih awal daripada Ayyub, daripada Yunus, daripada Isa. Karena Harun di zaman Nabi Musa, wa Sulaimana, dan juga Nabi Sulaiman. Wa ataina Dawuda zabura, dan kami juga mewahyukan kepada Dawud kitab yang bernama Zabur. Ini menandakan bahwa Nabi Ayub adalah seorang nabi. Pada ayat berikutnya, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan juga yakni dan ada beberapa rasul dari kalangan mereka yang kami kisahkan kisahnya itu kepada kalian, tapi juga sebagian dari mereka tidak kami ceritakan kisahnya kepada kalian. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Musa adalah nabi yang berbicara langsung dengan Allah ketika di gunung Tur Sina. Kalimullah. Ikhwatal iman, aizakumullah.
Ini ayat yang menjelaskan bahwa Ayub adalah yakni seorang nabi. Maka pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama sejarah bahwa Ayub itu adalah keturunan dari Ais bin Ishaq. Ini yang tidak ada perbedaan pendapat. Kalau kita potong tadi perbedaannya pada Ra'wil dan Raza. Kalau Raza dan Ra'wil ini ditiadakan, maka yang jelas dia adalah keturunan dari Ais bin Ishaq. Ais saudara dari Yakub. Oleh karena itu Nabi Ayub bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dia disebut dengan Bani Yakub. Wallahu a'lam. Para ibu, para bapak, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Kisah tentang Nabi Allah Ayub ini tidak banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran itu hanya terdapat di dalam surah Sad dan juga dalam surah Al-Anbiya. Di dalam surah Sad itu mulai dari ayat 41 sampai dengan ayat 44. Surah Sad yaitu surah keberapa Bapak Ibu? Surah ke-38. Silakan dibuka surah Sad-nya. Surah yang ke-38. Pada ayat yang ke-41 sampai dengan 44. Di situ terdapat bagaimana Nabiullah Ayub itu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala atas musibah yang menimpa dirinya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, Wadhkur abdana Ayyuba, dan ingatlah ketika yakni hamba kami Ayyub namanya, idnada rabbahu, tatkala berdoa kepada Rabbnya, anni massaniyasy syaitanu binusbin wa adzabin. Sesungguhnya kami, kata Ayub, sesungguhnya aku, kata Ayub, diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan siksa. Dalam cerita-cerita Israiliyah yang berasal dari Bani Israel, dari bukan dari hadis yang sahih, karena hadis yang sahih itu hanya menyampaikan tentang kisah Nabi Ayub ketika mandi kemudian mendapati belalang emas. Itu bahkan ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Di antara kitab hadis yang paling sahih yaitu Sahih Bukhari. Dan tidak diketemukan dari kitab-kitab yang lain. Itu saja kisahnya yang sahih. Adapun kebanyakan dari cerita atau kisah tentang Nabi Ayub itu diambil dari kisah-kisah Israiliyah. Kalau Israiliyah ini tentu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Kemungkinan cerita Israiliyah ini disampaikan juga oleh para sahabat Nabi. Jadi mauquf sampai kepada para sahabat. Bukan ucapan Nabi SAW. Tapi kalau yang disampaikan oleh Nabi dari lisan beliau itu hanya satu hadis. Yaitu tentang Nabi Ayub dan belalang emas di dalam Sahih Bukhari. Adapun yang lain dikisahkan tentang Ayub itu tidak sampai kepada Nabi, tapi mauquf sampai pada yakni sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa Ala berfirman, dan ingatlah akan hamba kami Ayyub itnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Allah, anni massaniyasy syaitan, sesungguhnya aku, yakni diganggu oleh syaitan, binusbin, dengan penderitaan, wa adzabin, dan juga dengan siksa. Maka dalam sebuah kisah Israiliyah bahwa Nabiullah Ayyub ini diganggu oleh iblis, karena Nabi Ayyub diberikan nikmat yang luar biasa dari harta, keturunan, apa saja kenikmatan dunia diberikan selama bertahun-tahun, akan tetapi kemudian iblis pun mengatakan kepada Allah hendak mencoba atau menguji keimanan dari Nabi Ayyub ini. Tentu iblis meminta izin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengujinya, karena tanpa izin dari Allah mana mungkin seorang nabi mampu diganggu oleh syaitan, bahkan iblis sekalipun. Karena memang Allah Jalla wa Ala melindungi para nabi dari tipu daya syaitan, karena ditetapkan para nabi itu maksum. Tapi sungguh dalam kisah Ayyub ini ada pelajaran yang besar. Sekalipun Nabi diberikan izin oleh sekalipun iblis diberikan izin oleh Allah untuk menggoda, menguji keimanan dari Ayyub itu. Mulai dari dihabiskan hartanya. Karena Nabi Ayyub ini memiliki hewan ternak yang lengkap dan banyak, memiliki harta yang melimpah. Dia adalah seorang peternak yang sukses. Beliau adalah seorang yang memiliki properti yang luas, tanahnya. Demikian pula punya anak yang banyak. Disebutkan dalam kisah Israiliyat, anak beliau itu ada 12. Tidak disebutkan berapa istrinya. Tapi akhirnya harta Nabiullah Ayyub ini habis karena makar yang dilakukan oleh iblis. Biiznillah, atas izin Allah Jalla wa'ala. Ternaknya habis, mati. Demikian pula anaknya 12 itu pada waktu yang sama, ketika saat dalam majelis hidangan, tiba-tiba atapnya jatuh dan menimpa mereka. Semua mereka mati. Ternaknya mati, hartanya ludes, anaknya pun meninggal semua. Tinggal istrinya dan saudara daripada Ayyub. Dan saudaranya pun hanya 2 saja yang mau mendatangi Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Dan seorang istrinya yang setia, yang selalu menemani dan mendampingi serta merawat Nabiullah Ayyub ketika sampai kepada puncak ujian, yaitu diberikan sakit yang belum pernah diberikan kepada orang lain saat itu. Dikatakan bahwa penyakitnya adalah semacam campak atau cacar. Ada lagi yang menyebutkan bahwa penyakitnya itu adalah penyakit kusta. Sehingga banyak orang lari daripada penyakit tersebut. Tidak mau mendekat. Keluarganya pada lari, masyarakatnya pada lari, semua lari. Kecuali orang-orang yang Allah takdirkan setia mendampingi beliau. Yaitu 2 orang saudaranya dan seorang istrinya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Asakir meriwayatkan di jalur Al-Kalbi, ia menuturkan nabi pertama yang diutus adalah Idris. Setelah itu Nuh, disusul Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Ulama-ulama ahli tafsir sejarah yang lainnya menyatakan bahwa dia adalah seorang yang kaya raya. Ini menurut Ibnu Asakir dan juga sebagian dari ahli tafsir. Yang memiliki jenis harta yang banyak. Mulai dari binatang ternak, budak, punya banyak budak, hewan-hewan,
tanah yang terbentang dari Thaniya sampai Hauron. Dan Ibnu Asakir menuturkan semua tanah tersebut milik Nabiullah Ayub. Ia juga memiliki banyak anak dan istri. Di sini ada kemungkinan waw di sini dan istri di sini adalah yakni banyak istri, ya. Walaupun kalau dipisah waw di sini atau berarti cuma satu istri. Namun semua itu hilang daripadanya, musnah. Beliau mendapatkan ujian yang berat sampai kepada puncak ujian ketika iblis mengujinya dengan harta ternaknya habis, anaknya mati semua. Nabiullah Ayub tetap sabar. Ada yang mengatakan bahwa beliau diberikan oleh Allah usia yang panjang. Sampai sekitar 90 tahunan. Sehingga selama 50 tahun beliau diberi nikmat, pada tahun ke-51 mendapati ujian yang berat seperti itu. Tahun ke-51 mendapatkan ujian. Dan ujian ini sampai kurang lebih hampir 20 tahun. Ketika ditanya, kenapa kau seorang nabi tidak minta saja kepada Allah berdoa? Ditanya, berapa kita hidup nyaman dan enak? 50 tahun. Berapa tahun diuji? Nggak sampai 20 tahun. Belum sampai 20 tahun. Masih banyak nikmatnya. Ini yang membuat ya orang itu nggak habis pikir sama Nabiullah Ayub ini akan kesabaran beliau yang luar biasa. Ketika semuanya habis, maka akhirnya Allah Jalla wa'ala memberikan ujian yang berat, yaitu penyakit yang ada pada diri beliau. Yang tubuhnya, semua organ-organ tubuhnya itu berpenyakit. Semua anggota tubuhnya itu ada penyakitnya. Hanya dua saja yang tidak berpenyakit. Apa? Hati dan lisannya. Tentu hati beliau di sini yang dimaksud yakni bukan hati yang fisik, tapi fuad, hati yang abstrak. Hati beliau, jiwa beliau yang tetap bersih, tidak berpenyakit. Dan kedua, lisan beliau, sehingga Allah mudahkan beliau itu tetap zikrullah, mengingat Allah dalam setiap saat ketika diuji dengan sakitnya itu. Dan juga kelembutan beliau dalam berdoa. Itu saja dua perkara yang sehat. Adapun yang lainnya semua sakit. Ayub lama menderita sakit hingga teman dekat merasa jijik, diusir dari kampung halaman. Diletakkan di tempat pembuangan sampah di luar kampung. Bayangkan, diusir. Ditaruh di tempat pembuangan sampah kaumnya ketika itu. Semua orang menjauh dan tidak tersisa siapapun yang merasa iba padanya selain dari istrinya. Ia selalu menjaga Ayub, tidak lupa akan kebaikan-kebaikan dan kasih sayang yang dulu pernah diberikan kepadanya. Ini Pak contoh, seorang istri yang setia, ingat bersyukur atas nikmat yang dulu sempat dirasakan bersama-sama suaminya. Ada enggak Pak, seorang suami ketika dia sakit di masa tua, istrinya setia merawatnya? Ada enggak Pak? Halo? Belum pernah merasakan ya? Karena Bapak belum pernah sakit. Kalau ada istri yang seperti ini berarti dia sudah teruji. Sekarang mungkin istri kita tidak teruji. Belum teruji. Tatkala kita sakit, mungkin barangkali moto orang yang mengatakan ada uang abang sayang, gak ada uang abang melayang. Ketika suami masih sehat bisa cari duit, aduh sayang banget. Tapi begitu sudah tua, pensiun, apalagi sakit-sakitan, apakah tetap masih setia? Kalau dia masih setia, semoga ini adalah
Istri yang akan menemani kita insya Allah sampai nanti di akhirat. Tetap setia. Tidak hanya manisnya saja. Habis manis, sepah dibuang. Tidak seperti itu. Ini ujian berat seorang istri. Atau mungkin kebalikannya. Ada seorang laki-laki yang punya istri sakit bertahun-tahun, tapi dia bersabar. Kalau seperti ini belum ada contohnya Pak ya. Dari kalangan para nabi dan rasul ya. Kalau kebalikannya sudah Nabiullah Ayub alaihissalatu wassalam. Tapi ujian sakit seorang istri itu masih lebih ringan jika dibandingkan ujian istri yang durhaka kepada Allah. Seperti istri Nabi Lut. Ya, atau istri Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Tapi Nuh tetap sabar. Ada kalanya Nabi diuji dengan istrinya. Seperti Lut dan Nuh. Ada kalanya diuji dengan anak-anaknya seperti Nabiullah Nuh dan juga Nabiullah Yakub yang kemarin sudah kita bahas. Nabi Yakub diuji oleh Allah dengan anak-anaknya. Tapi juga tidak sedikit seorang wanita salihah diuji dengan suaminya. Ada Asiyah yang diuji dengan Fir'aun. Maka Allah akan memberikan pahala yang besar atas kesabaran mereka semua. Termasuk di sini, yakni Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan penyakit. Tapi diberi karunia oleh Allah dengan kesetiaan istri beliau. Kondisi Ayub mulai lemah dan harta bendanya kian berkurang hingga bekerja pada orang lain agar dapat upah. Guna diberikan kepada Ayub sekedar untuk mengganjal perut. Ini dari orang sukses punya harta banyak, akhirnya jadi orang melarat Pak. Nggak punya apa-apa, harta ludes. Keluarga semuanya pergi, anak mati semua. Akhirnya dia menjadi orang yang sangat sengsara hidupnya. Sampai dia harus bekerja kepada orang lain. Itu ketika masih sehat. Begitu diuji oleh Allah dengan penyakit, sudah nggak bisa kerja lagi. Siapa yang akhirnya bekerja? Istrinya yang bekerja. Sebagai buruh. Sebagai pembantu. Dalam sebuah rumah tangga. Untuk mendapatkan yakni sesuap dua suap nasi. Untuk mengganjal perut. Tapi ketika mereka tahu kalau ini adalah istri Ayub, mereka pada menolak. Sudah tidak ada lagi yang mau menerima istri Ayub. Kenapa? Takut tertular. Padahal istri Ayub sendiri hidup bersama Ayub. Tidak kena apa-apa. Karena memang Allah hanya menguji Ayub saja. Dua saudara lakinya pun demikian. Tidak terkena apa-apa. Padahal selalu datang tiap pagi dan sore. Menjenguk si Ayub. Karena memang ini ujian yang Allah berikan hanya kepada Ayub. Tapi dasar namanya orang ya, takut. Ya. Ini orang-orang parno itu juga sudah ada zaman dulu Pak. Padahal ujian ini hanya untuk Ayub. Tidak untuk si istri dan yang lain. Tapi mereka paranoid. Takut. Nggak mau mendekat Nabi Allah Ayub. Itu bagian dari ujian. Zaman sekarang ini juga banyak Pak, orang parno Pak. Itu bagian juga dari ujian. Sampai menjauh dari keluarga, sampai nggak mau mendekat, ya perintahnya distancing, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi ya jangan sampai merubah etika adab Islam dengan yang lain. Kalau salaman ya berani salaman aja, nggak usah pakai begini-begini. Ya kan? Ini salaman bid'ah, ya kan? Kalau begini-begini, ini salaman bid'ah. Kalau nggak gini kakinya, nggak ada tuntunan salaman seperti itu. Kalau nggak usah salaman, nggak mau ya udah nggak usah salaman ya, nggak usah pakai cara-cara lain. Gitu. Karena tasawuf itu sudah diberikan etika dan adabnya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian tidak ada yang membantu dan menolong setelah sebelumnya hidup bahagia penuh dengan nikmat. Dilayani orang dan dihormati, tetapi sekarang justru dibalik 180 derajat.
Semua ujian yang menimpa justru semakin membuat Ayub sabar, mengharap pahala, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, hingga menjadi perumpamaan dalam kesabaran, sampai dijadikan sebagai mutu, yaitu kesabaran Ayub dalam menghadapi penyakit. Itu mutu. Juga perumpamaan orang-orang yang mendapatkan berbagai macam ujian, khususnya ujian dari harta dan kesehatan. Karena ini urusan dunia. Ayub masih tetap bersabar. Tidak lantas pengen mati, ya. Sementara tidak sedikit orang yang diuji sakit, karena beratnya sakitnya sampai dia pengen mati. Ayub tidak seperti itu. Para nabi itu akan tetap sabar selama ujian itu bukan pada din agama. Tapi kalau fitnah ujian itu pada agama, seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam, lebih baik bertemu dengan Allah daripada diuji dengan agama. Ujian atau fitnah agama. Tapi kalau dalam urusan dunia, para nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mereka adalah menunjukkan kesabaran. Termasuk Nabiullah Ayub. Diriwayatkan secara panjang lebar oleh Wahab bin Munabbih dan juga yang lain dari ulama Bani Israel, berarti ini kisah Israiliyat tentang Ayub, sebagaimana harta benda dan anak-anaknya lenyap, ujian yang menimpa di tubuhnya. Jadi kulitnya ini Pak, semua ini banyak boroknya, tinggal kulit yang menempel di tulang, dagingnya habis. Sehingga binatang-binatang lalat pun mendekat ke borok yang ada pada diri diri Ayub alaihissalatu wassalam. Diriwayatkan dari Mujahid, Ayub adalah orang pertama yang terkena penyakit cacar. Para mufassir berbeda pendapat terkait berapa lama Ayub tertimpa ujian tersebut. Wahab bin Munabbih menyatakan Ayub ditimpa ujian tersebut selama 33 tahun. Ini pendapat yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih. 33 tahun, Pak. Lama atau sebentar itu, Pak? Halo? Belum ada orang diuji penyakit seperti ini sampai hitungan 33 tahun. Dalam kondisi yang menderita, tidak punya apa-apa, dan digerogoti, dia harus berjuang melawan penyakit yang ada pada tubuhnya. Anas menyatakan ia diuji selama 7 tahun beberapa bulan. Ini menurut Anas. Ia ditempatkan di tempat pembuangan sampah milik Bani Israel. Hewan-hewan mengerumuni tubuhnya. Kira-kira hewan apa yang mengerumuni tubuhnya, Pak? Ya bukan hanya lalat, serangga-serangga yang lain ada, Pak. Misalnya selain lalat apa, Pak? Yang Bapak jijik, ya kalau ada sesuatu bau yang seperti itu akan didekati, ya. Bisa jadi bukan hanya hewan serangga, tapi juga hewan-hewan yang lain. Yang senang dengan bau-bau busuk, borok itu. Termasuk juga larva dari serangga-serangga itu. Larva itu apa namanya orang sini, Pak? Belatung. Karena mengalami metamorfosis. Mulai dari telur jadi larva atau belatung, jadi kepompong, kemudian jadilah serangga. Kemudian bertelur lagi, terus itu mengalami metamorfosis. Itu semuanya ada pada tubuhnya. Masya Allah. Kalau ada orang diuji penyakitnya, dikerumuni belatung seperti itu, mengerikan nggak, Pak? Ya, kita nggak bisa membayangkan bagaimana Nabiullah Ayub seperti itu. Ia ditempatkan di tempat pembuangan sampah. Hewan-hewan mengerumuni tubuhnya hingga Allah memberikan jalan keluar, memperbesar pahala yang ia dapatkan dan memujinya dengan baik. Adapun yang lain, Hamid menyatakan Ayub bertahan selama 18 tahun dalam menghadapi ujian. Jadi ada beberapa pendapat. Menurut Wahab bin Munabbih
33 tahun. Menurut Anas sebanyak yaitu 7 tahun lebih sekian bulan. Adapun menurut Hamid di sini disebutkan yaitu cuman 18 tahun beliau menghadapi ujian. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, melanjutkan pembahasan tentang Nabiullah Ayyub alaihi salam sampai kepada berapa tahun lamanya beliau berjuang melawan ujian berupa penderitaan, penyakit yang dialami oleh beliau selama bertahun-tahun. Walaupun ada perbedaan pendapat di sini tentang berapa lama beliau mengalami ujian tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan tadi, ada pendapat dari Wahab bin Munabbih, ada pendapat dari Anas dan juga dari Hamid. Mereka di kalangan para pakar sejarah yang tentu memiliki pandangan tersendiri tentang hal itu. Akan tetapi tentang berapa lama beliau mendapatkan ujian sakit itu mungkin tidak penting bagi kita. Tetapi yang jelas ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada para nabi adalah ujian yang berat. Karena orang yang mendapatkan ujian yang paling berat adalah para nabi dan kemudian orang-orang yang derajatnya sesudah mereka. Para waliullah, di kalangan wali adalah para sahabat nabi dan seterusnya. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kesabaran itu merupakan salah satu karakter para nabi yang patut diikuti untuk menjadi penolong. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian melalui perantara sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, karena sesungguhnya hal itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Rabbnya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka akan pasti kembali menghadap kepada Rabbnya. Berarti sabar itu sangat berhubungan erat dengan keimanan. Keimanan kepada yang gaib, keimanan kepada hari akhirat. Makanya orang bisa sabar itu karena dia berharap mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena pahala itu abstrak, tidak bisa kita lihat hari ini. Karena pahala itu akan didapati kelak di akhirat. Dan akhirat itu perkara yang gaib. Ikhwatal iman, aizakumullah. Kembali kepada ayat tadi, surah Sad, ayat 41. Wadhkur abdana, dan ingatlah ketika hamba kami Ayyub namanya, idznada, ketika berdoa atas ujian yang menimpanya, idznada rabbahu anni massanni asyaitan, bahwasanya aku telah diganggu atau dirusak oleh syaitan.
mulai dari harta kekayaannya sampai tubuhnya. Dengan memberikan apa di sini? Yakni binus bin wa'adzabin, dengan penderitaan dan bencana. Ini menandakan bahwa bencana, musibah, penyakit itu bisa jadi campur tangan syaitan. Bisa jadi campur tangan syaitan biiznillah, atas izin Allah. Contohnya si Ayyub ini alaihissalam. Beliau mengatakan kami diganggu oleh syaitan. Sehingga di sini hartanya habis. Tubuhnya sakit. Ya bisa secara personal, juga bisa secara komunal. Dalam satu komunitas yang luas. Maka seperti wabah ini bukan semata-mata Allah saja, tapi juga ada peran-peran yang lain bisa jadi. Wallahu a'lam. Karena mungkin syaitan juga diberikan keleluasaan berperan di situ atas izin Allah tentunya. Maka teori konspirasi itu tidak selamanya salah. Karena dalam kehidupan ini makar yang dilakukan iblis, bala tentaranya di kalangan manusia dan juga dari kalangan jin, mereka berkolaborasi. Wallahu a'lam. Maka Allah memberikan solusi. Apa kata Allah Jalla wa'ala pada ayat berikutnya? Urkut birijlik, hentakkan kakimu, yakni ke bumi tempat dia berpijak. Ini mungkin yang dicontoh oleh orang-orang sekarang ya, yang mengamalkan sihir. Ada sebagian yang menghentakkan kaki. Tapi tanpa dasar perintah. Siapa yang memerintah? Kalau Nabiullah Ayyub yang merintah siapa? Allah. Urkut birijlik, hentakkan kakimu. Jadi ketika itu Nabiullah Ayyub alaihissalatu wassalam saat berada di tempat buang hajatnya, karena diantar oleh istrinya, kemudian setelah sampai di tempat hajatnya ditinggal oleh istrinya. Istrinya nggak datang-datang, lama. Akhirnya Nabiullah Ayyub berdoa dan Allah memberikan solusi. Ini puncak dari akhir ujian yang Allah berikan kepada Ayyub. Mestinya orang harus yakin sebagaimana Ayyub alaihissalatu wassalam dikisahkan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan ada kemudahan. Segala sesuatu pasti akan berlalu, dipergilirkan. Itulah kehidupan dunia yang sifatnya fana, yang pasti akan berubah, tidak ada kekekalan. Tidak ada penderitaan yang kekal, tidak ada kenikmatan yang kekal. Dalam kehidupan dunia ini dipergilirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kadang sakit, kadang sehat, kadang kaya, kadang miskin. Kadang susah, kadang senang. Kadang ketawa, kadang menangis. Dipergilirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka Allah hanya menilai siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Kata Allah kepada Nabi Ayyub, urkut birijlik, hadza mughtasilun baridun wa syarabun. Maka sungguh di bawah kakimu itu akan muncul air yang sejuk dan juga untuk minummu. Ini air mujizat. Jangan coba-coba pengen membuat ya cerita-cerita, kisah-kisah hoax bahwa air itu mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Karena banyak manusia ditipu oleh syaitan, mulai dari tata caranya menghentakkan kaki sampai dengan mengambil air dari sekian sumur katanya, atau ini air peninggalan atau petilasan dari fulan yang mengandung apa? Kekuatan magis misalnya. Oh ini sumur peninggalannya wali misalnya. Wali apa? Wali murid.
ini peninggalan ini peninggalan itu. Kalau nggak ada dalilnya, kenapa kita harus yakin dan percaya kepada pembohong, pendusta seperti itu? Tidak ada air yang direkomendasi Nabi sebagai air terbaik di muka bumi ini kecuali air yang dulu menjadi mukjizat Nabiullah Ismail, yaitu air Zam-Zam. Selain dari itu, mungkin kalaupun ada dulu, tapi sekarang sudah tidak ada. Mungkin dulu Nabiullah Musa pernah minta kepada Allah air, ya kan? Wa idzistasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Ketika Nabi Musa minta air, kemudian Nabi Musa diperintah memukulkan tongkatnya ke batu, maka keluarlah 17 mata air. Tapi pertanyaannya, sekarang masih ada nggak 17 mata air itu? Sudah nggak ada. Sama dengan yang lainnya. Tapi yang masih hari ini masih ada air Zam-Zam. Tapi selain dari itu, jangan buat cerita-cerita dusta, cerita-cerita bohong yang menyesatkan manusia. Itulah air, kata Allah, yang sejuk, yang dapat dipakai untuk mandi. Maka mandilah Nabiullah Ayub alaihi salatu wassalam dan minum dengan air itu. Maka kembalilah tubuhnya menjadi sehat, gagah, dan ganteng, bahkan lebih gagah, lebih ganteng dari sebelumnya. Ketika istrinya datang, dia cari Ayub, nggak ada. Ketemu orang itu, Pak, tahu Ayub nggak, Pak? Tahu Ayub nggak? Dia di sini. Kata Nabiullah Ayub, ini ana huwa. Ini aku, ini Ayub. Jangan kerjain kalau bahasa kita. Nggak percaya kalau dia adalah suaminya. Setelah itu barulah dia yakin ketika diceritakan bagaimana keadaan sebelumnya tentang Ayub. Akhirnya istrinya, Masya Allah, bersyukur mendapatkan suaminya kembali sehat. Wa wahabna lahu ahlahu, dan kami berikan karunia kepadanya, ahlahu, dikembalikan keluarganya, wa mithlahum ma'hum, yakni seperti sedia kala, bahkan ditambah dengan yang sepertinya. Maksudnya apa? Dilipat gandakan 2 kali lipat. Setelah peristiwa ini, Masya Allah, Ayub pulang ke negerinya, disambut kedatangannya oleh kaumnya, dan masing-masing membawa hadiah, sehingga beliau mendapatkan harta yang banyak, lebih banyak dari yang dulu habis, 2 kali lipat diberi oleh Allah Jalla wa'ala, yakni kekayaan 2 kali lipat, seperti kesabarannya yang dulu dia dimusnahkan hartanya. Wa mithlahum ma'hum, jadi hartanya dikembalikan, keluarganya dikembalikan. Setelah itu Nabiullah Ayub diberikan oleh Allah anak 2 kali lipat. Kalau tadi berapa anak tadi yang meninggal? 12, dikasih anak 24. Setelah itu dilipat gandakan, yakni balasan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditambah seperti sebelumnya, rahmatan minna, sebagai suatu rahmat dari kami, wa dzikra liulil albab, dan juga yakni pelajaran bagi orang-orang yang berfikir sehat. Wa khud biyadik dighsan, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, fadrib bih wala tahnath, dan pukulkan seikat rumput itu kepada istrimu, dan jangan kau menyalahi sumpahmu. Apa maksud daripada ayat ini?
Jadi ketika Nabiullah Ayyub sudah tidak bisa berbuat apa-apa, yang mencari nafkah, bukan mencari nafkah ya, yang mencari untuk menyambung hidup yaitu istrinya, bekerja. Setelah ketahuan kerja bahwa ini adalah istri dari Ayub yang punya penyakit seperti itu, ditolak. Tidak ada yang mau memakai jasanya atau tenaganya. Setelah itu orang-orang tidak mau menggunakan jasanya karena mereka tahu ia adalah istri Ayub. Khawatir tertimpa ujian seperti yang dialami oleh Ayub. Atau mungkin bahkan tertular penyakitnya. Setelah itu tidak ada yang mendapatkan seorang pun yang mau menerima jasanya. Akhirnya ia menjual sebagian salah satu kunciran rambutnya. Jadi rambutnya ini, kan rambut istri Ayub itu bagus. Sementara ada orang kaya yang putrinya nggak punya rambut atau rambutnya jelek. Jadi rambutnya istri Nabi Ayub ini laku. Kalau orang dulu namanya apa itu? Kalau orang sekarang wig ya, dipakai wig. Dulu apa? Cemara atau apa istilahnya? Dipakai sanggul ya, untuk menyambung rambut. Nah itu yang bisa dilakukan oleh istri Ayub. Dia menjual salah satu kunciran rambut pada putri salah seorang terhormat dengan imbalan makanan yang enak dan banyak. Ia membawakan makanan itu kepada Ayub, tapi Ayub bertanya, "Dari mana kau dapat makanan ini? Kalau kau tidak bicara, aku tidak akan makan." Ya Allah, ini seorang yang wara, padahal dalam keadaan sakit, sampai dalam urusan makan saja tanya tentang halal dan haramnya. Dari mana kau dapat? Kalau secara zat mungkin sudah jelas pasti halal, nggak mungkin membeli barang-barang yang diharamkan, makanan-makanan yang dan minuman yang haram. Tapi bagaimana cara memperolehnya? Sementara banyak orang sakit di zaman sekarang udah nggak mau tahu. Yang penting gua sehat, yang penting gua makan enak, kenyang. Nggak tahu kalau itu berasal dari yang haram. Yang penting gua sehat. Nggak tahu obat itu bisa jadi dari yang diharamkan. Tapi Nabi Ayub tidak bertanya. Ini pelajaran buat kita. Sekalipun kita sakit, jangan menjual iman kita. Jangan menjual harga diri kita di mata Allah dengan menerima barang-barang yang diharamkan. Apalagi diuji sakit sampai menjual iman dan akidah. Berobat dengan cara-cara syirik. Aduh, udah nggak tahan aku, carikan alternatif. Yang penting gua sehat. Pergilah ke orang yang dipanggil dengan orang pintar. Atau apapun sebutannya, hakikatnya, tapi dia adalah dukun. Penyakitnya supaya dipindah kemana? Ke kambing. Yang punya duit beli kambing, yang nggak punya ke ayam. Kalau nggak ke ayam, duitnya kecil sedikit, kemana? Ke telur. Pengalaman ya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Itu berarti tidak sabar diuji oleh Allah dengan sakit, menjual iman dan akidah. Nabi Ayub, jangankan iman dan akidah, tentang makanan saja beliau berhati-hati. Aku nggak akan makan sebelum kau ceritakan dari mana kau dapat makanan ini. Istrinya menjawab, itu upahku sebagai pembantu. Keesokan harinya ia tidak mendapatkan seorang pun yang mau menggunakan jasanya. Ia terpaksa menjual kunciran rambutnya yang satunya dengan imbalan makanan. Lalu makanan dibawakan untuk Ayub. Ayub mengingkari, tidak mau makan sejak kemarin.
Ayub mengingkari hal itu dan bersumpah tidak akan makan sebelum ia memberitahukan dari mana asal makanan itu. Istrinya kemudian membuka kerudungnya. Akhirnya terus terang. Kamu tahu dari mana kau dapat makanan ini? Dibuka kerudungnya. Ternyata sudah botak, gundul, habis rambutnya. Dari situlah Nabiullah Ayub bersumpah untuk menghukum istri Ayub dengan 100 kali cambuk. Karena hukumnya pada saat itu harus dicambuk sebanyak 100 kali. Dan itu sumpah Ayub. Saat Ayub melihat kepala istrinya botak, ia berdoa, "Ya Rabb, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Rabb yang Maha Penyayang dari semua penyayang." Ini doa di versi yang lain. Ya, karena kasus ini melihat istrinya sampai menjual rambutnya, kemudian Allah sebutkan yaitu di dalam surah Al-Anbiya. yakni pada ayat yang ke 83. Coba dibuka surah 21. Dengan penuh kelembutan Nabiullah Ayub berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surah Al-Anbiya 21 pada ayat yang ke 83, Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub berdoa menyeru Allah ketika dia mengatakan kepada Rabbnya, anni massani ad-durr, wahai Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Nabiullah Ayub tidak mengatakan sungguh aku telah keuji dengan penyakit ini, tapi tidak disebutkan di situ dari sebab apa dan apa yang menyebabkannya. Nabi Ayub mengatakan, anni massani ad-durru, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah maha penyayang di antara para penyayang. Dengan penuh kelembutan diucapkan hal itu oleh Nabiullah Ayub. Fastajabna lahu, maka kami ijabah, kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bih min durrin, yang kemudian kami lenyapkan penyakit tersebut yang ada pada Nabiullah Ayub. Wa atainahu ahlahu, dan kami berikan kepadanya yakni keluarga, wa mithlahum ma'hum, sejumlah apa yang dulu bersamanya, rahmatan min indina, sebagai karunia rahmat dari kami, wa dzikra lil abidin, dan juga sebagai pelajaran atau peringatan bagi orang-orang yang mengabdi kepada kami, al-abidin. Ya, dalam surah Al-Anbiya ini cuman 2 ayat disebutkan tentang doa Nabiullah Ayub alaihi salatu wassalam, di mana beliau berdoa kepada Allah, kepada Zat yang maha penyayang di antara para penyayang, dan kemudian Allah hilangkan penyakit tersebut. Maka pada surat Shad, di mana pada saat itu Allah perintahkan Nabiullah Ayub, wa khud biyadik, ambillah diqtan, yakni dengan tanganmu seikat rumput, fadrib bih wala tahnath, dan pukullah dengan rumput itu, dan jangan kau salahi sumpahmu, jangan kau ingkari sumpahmu. Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada Ayub, diberi keringanan. Yang mestinya harus dicambuk 100 kali cambuk, Allah berikan kemudahan.
yaitu dengan mengambil beberapa ikat rumput. Mungkin jumlahnya sampai 100 dan dipukulkan sekali pukul. Ini atas perintah siapa? Allah. Jangan lantas orang kemudian mengkiaskan hukum ini dengan orang-orang yang dicambuk karena minum khamr, yang dicambuk karena dia melakukan zina. Kan mestinya harus dicambuk berapa kali? 100 kali dera. Lantas dia mengkiaskan, menganalogikan. Oh kalau gitu pakai sapu lidi aja dihitung 100, diikat, dipukulin sekali. Sudah, kau kudu cambuk 100 kali. Nggak ada perintahnya dari Allah dan Rasul. Dan tidak ada pernah contohnya di kalangan yakni para sahabat. Dari Nabi kita tidak seperti itu. Betul-betul dicambuk. Bagi mereka yang minum khamr di zaman Umar, dicambuk 80 kali. Kalau terang-terangan di muka umum dia minum khamr. Demikian pula mereka yang melakukan perbuatan zina, 100 kali cambuk. Bagi para perjaka, al-bikru bil-bikri, jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali, wa nafyu sana, diasingkan setahun. Akan tetapi bagi mereka as-sayyibu bis-sayyib, yang sudah pernah menikah, jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali, warojam, dan dirajam. Ikhwatal iman, para ibu, para bapak, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Demikianlah redaksi riwayat Ibnu Jarir, yakni kisah yang tertuang di dalam beberapa riwayat. Ibnu Hatim menuturkan, ayahku bercerita kepada kami, Abu Salamah bercerita kepada kami, Jarir bin Hazim bercerita kepada kami dari Abdullah, dari Ubaid bin Amir, ia berkata, Ayub punya 2 saudara. Suatu hari keduanya datang, namun tidak bisa mendekat karena bau Ayub. Boroknya, penyakitnya luar biasa, menyengat. Barangkali mungkin bau kayak apa? Bangkai kali ya. Mungkin sebagian tubuhnya ini sudah tidak melekat, yakni pada kulitnya, atau kulitnya udah lepas, atau dagingnya sudah tercecer. Keduanya berdiri dari kejauhan. Salah satunya berkata kepada yang lain, andai Allah mengetahui sisi baik pada Ayub, tentu tidak akan menguji Ayub seperti ini. Ini prasangka dari saudaranya. Ayub dibuat sedih sekali oleh kata-kata saudaranya itu. Belum pernah Ayub merasa sedih itu. Di mana saudaranya ini mengatakan bahwa Ayub ini diberi penyakit ini melainkan karena sebab dosanya. Itu yang membuat dia semakin drop down. Orang kalau dituduh kau sakit ini akibat perbuatan dosamu, itu mungkin lebih sakit daripada penyakitnya sendiri. Udah sakit secara fisik ditambah sakit secara psikologis. Ucapan ini didengar oleh Nabi Ayub, padahal saudaranya sendiri. Tapi semua dasarnya adalah prasangka. Tidak benar seperti itu. Ayub kemudian mengatakan, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku tidak pernah tidur dalam keadaan kenyang sekalipun, dan aku mengetahui tempat orang yang lapar, maka benarkan kata-kataku. Maka ada kata-kata dari langit yang membenarkan Ayub. Kedua saudaranya mendengar kata-kata itu. Setelah itu Ayub mengucapkan, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku tidak memiliki 2 helai baju, dan aku mengetahui tempat orang yang tidak punya baju, maka benarkan kata-kataku. Maka ada kata-kata dari langit yang membenarkan Ayub. Kedua saudaranya mendengar kata-kata itu. Setelah itu Ayub mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaanmu, ia lantas merebak sujud dan meneruskan, ya Allah, dengan kemuliaanmu, aku tidak akan bangun mengangkat kepala sebelum kau lenyapkan musibah yang menimpaku ini. Maka Ayub belum juga bangun, musibah yang menimpanya sudah lenyap.
Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kisah Nabi Ayyub ini sebagai suri toladan bagi kita semua, agar dalam hidup ini kita memiliki kesabaran, terutama kesabaran ketika diuji oleh Allah dengan penderitaan, yakni penyakit. Karena bisa jadi di antara kita Allah uji dengan suatu penyakit yang ada pada diri kita, baik itu penyakit mungkin bawaan atau penyakit karena disebabkan oleh datangnya wabah, atau mungkin barangkali karena sebab kecelakaan. Sehingga seluruh para nabi itu adalah contoh bagi seluruh umat manusia dengan berbagai macam bentuk-bentuk ujian yang berbeda-beda. Ada kalanya seorang nabi diuji dengan yakni sakit dan penyakit. Ayub contohnya. Ada kalanya diuji yakni dengan bapaknya yang tidak mengikuti visi dan misi anaknya sebagai hamba Allah yang bertauhid. Itulah Ibrahim, diuji dengan Azar bapaknya. Ada yang diuji dengan anak-anaknya. Ada yang diuji dengan istrinya. Ada yang diuji dengan menghadapi musuh yang merajalela. Ada kalanya dijadikan nabi itu sebagai orang kaya yang memiliki harta banyak. Ada kalanya diuji dengan yakni nabi yang hartanya sedikit, miskin. Maka lengkap contoh-contoh kehidupan yang ada pada para nabi ini. Maka tidaklah kita melainkan jangan sampai yakni berhujah bahwa kita diberikan ujian yang belum pernah diujikan yakni kepada orang-orang pendahulu kita. Pasti semua manusia di kalangan para nabi dan rasul ini sudah menjadi wakil dari orang-orang yang telah diuji di muka bumi ini dengan berbagai macam ujian. Nah, kita tinggal ittiba, mengikuti contoh mereka. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam ketika diberikan oleh Allah Jalla wa'ala petunjuk untuk mandi dengan air yang dingin, yang bisa dipakai untuk mandi dan sekaligus minum, maka pada saat itu pula lah Allah memberikan nikmat, yaitu diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala yakni harta yang banyak. Beliau sebelumnya itu memiliki 2 lumbung yang berisi gandum. Gandum yang berwarna merah dan juga gandum yang berwarna putih. Setelah itu lenyap, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memberikan yakni balasan yang berlipat karena kesabarannya. Allah turunkan emas dan perak. Di lumbung yang berwarna merah itu Allah turunkan emas, dan di lumbung yang berwarna putih itu Allah turunkan perak. Sehingga dalam sebuah riwayat ketika Nabiullah Ayyub mandi dalam keadaan bertelanjang ketika itu, beliau sampai mengambil belalang yang berupa emas itu ke dalam pakaiannya atau kantong pakaiannya. Dalam sebuah riwayat di sini disebutkan dalam hadis Bukhari, bainama Ayyub yaktasil uryanan, ketika Nabi Ayyub mandi bertelanjang, fakharra alaihi jaradun minadz dzahab, maka tiba-tiba muncul belalang emas. Faja'ala Ayyub yahtathi fi thawbi, kemudian Nabiullah Ayyub mengambil emas itu, dikumpulkan di kainnya atau di pakaiannya. Fanadahu rabbuhu, kemudian Allah
lantas memanggil Ayub. Ya Ayub, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara? Apakah kau tidak merasa cukup dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu sebagaimana yang kau lihat? Nabi Ayub kemudian mengatakan, bala, benar wahai Allah, wa izzatika, demi kemuliaanmu. Itu jawab Nabiullah Ayub. Walakin la ghina bi an barakatika, tetapi aku tidak cukup, yakni mendapatkan berkah darimu, atau aku tidak akan pernah cukup mendapatkan berkah darimu. Sekalipun Nabi Allah Ayub diberikan oleh Allah balasan yang berlipat-lipat, dengan harta dikembalikan berlipat-lipat, tapi Nabi Allah Ayub masih tetap mencari bukan dari segi fisik emas dan peraknya, tetapi yang diharapkan adalah keberkatan dari Allah Jalla wa'ala. Karena apa yang telah diberikan oleh Allah seusai musibah menimpanya, yakni berupa pahala dan pengembalian kekayaan dan harta yang melimpah dari Allah secara langsung, itu lebih berkah. Makanya sampai Nabi Allah Ayub mengatakan, walakin la ghina bi an barakatika, akan tetapi aku tidak pernah merasa puas dari limpahan berkahmu. Ibrahim juga meriwayatkan dari Musa bin Uqbah dan Sofwan bin Sulaiman atau bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, ketika itu Ayub mandi dalam keadaan bertelanjang. Ikhwatal iman, aizakumullah. Inilah salah satu dari hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari yang berkaitan dengan Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Maka hendaklah kita sebagai hamba Allah senantiasa berharap mendapatkan keberkahan. Apa berkah itu? Ziyadatun fil khair, yakni tambahan-tambahan kebaikan dalam kehidupan ini. Makanya Allah berikan orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, yakni la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah turunkan berkah itu dari langit dan bumi. Karena sebab apa? Dengan syarat tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Syaratnya dua, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena ketakwaan itulah maka Allah memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini contoh yang konkret bagaimana Nabi Allah Ayub memberikan contoh dalam kehidupan ini, bahwa beliau adalah hamba Allah yang sangat beriman dan bertakwa, dan takwa itu salah satu cirinya yaitu apa? As-sabr, yakni bersabar. Bersabar ada 3 ditinjau dari bentuk ujiannya, yaitu bersabar ketika mendapatkan bersabar dalam rangka melaksanakan perintah Allah, li ta'atillah, was-sabru an maksiatillah, dalam menghadapi maksiat, was-sabru indal musibah, bersabar ketika dalam keadaan ditimpa musibah. Dan khusus dalam ditimpa musibah ini ada martabatnya, ada tingkatannya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 tentang orang-orang yang bertakwa, yang disifati dengan kombinasi 3 konsep. Pertama, konsep iman, konsep sosial, karakter, ibadah, dan karakter. Kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir
wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini adalah konsep iman. Kebajikan itu bukan melihat wajah, mengarahkan wajah ke timur atau ke barat. Akan tetapi kebajikan itu adalah yakni beriman kepada Allah, hari akhirat, kemudian beriman kepada malaikat, kemudian beriman kepada kitab-kitab dan para nabi. Ini konsep iman. Digabung, dikombine dengan apa? Wa atal mala ala hubbihi. Dan memberikan harta yang kau cintai, dzawil qurba, kepada karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Kemudian wabnis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, firriqab, dan juga orang-orang budak, untuk membebaskan budak. Wa aqamus shalah, kemudian dia tegakkan salat. Kemudian wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Ini konsep ibadah. Setelah iman, konsep sosial, kemudian konsep ibadah. Kemudian baru karakter, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang menepati janjinya. Dia tepati janjinya apabila dia berjanji. Baru kemudian sabar, was-sabirina. Nah, di sini ada tingkatan sabar itu, fil ba'sa, di dalam kesulitan, wad-dharra, di dalam penderitaan. Dan yang ketiga, sabar wahinal ba's, yaitu dalam keadaan peperangan. Jadi pertama, dalam kesempitan, fil ba'sa, kesempitan mungkin kemiskinan, nggak punya apa-apa. Tapi itu paling ringan kesabaran kalau kita nggak punya apa-apa, masih kita berusaha. Tapi kalau sudah tingkatan kedua, yaitu apa? Wad-dharra, penderitaan. Penderitaan apa ini? Penyakit. Kadang orang kaya diberi penyakit, masih ada harta untuk berobat, tapi masih lebih payah apabila diuji oleh Allah dengan penderitaan penyakit. Walaupun dia punya uang, tidak bisa merasakan nikmatnya harta. Tapi kalau orang itu diuji dengan penderitaan, diuji dengan kesempitan, nggak punya harta, tapi tubuhnya sehat, masih bisa menikmati kehidupan. Makanya fil ba'sa, kesempitan, wad-dharra, penderitaan, baru puncaknya wahinal ba's, yaitu dalam keadaan peperangan. Kalau peperangan itu sudah jantung ini nggak bisa tenang. Takut kalau ada peluru nyasar, ada mortir nyasar, ada bom yang nyasar dan sebagainya. Itulah tambah lebih berat. Makanya saudara-saudara kita yang diuji dengan peperangan, itu memang Allah sudah persiapkan. Mereka adalah orang-orang yang memang layak untuk diuji seperti itu. Jangan dikatakan mereka itu lebih rendah tingkat keimanannya. Bisa jadi mereka yang diuji hari ini dengan perang, itu tingkat keimanannya lebih dahsyat, lebih tinggi daripada kita. Kita belum tentu bisa mengalami keadaan seperti itu. Ulaika humus shadaqu, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Itu diakhiri ayat itu dengan yakni orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah, yakni kesabaran untuk meraih ketakwaan kepadanya. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.